Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video presentasi mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, Lingkungan yang Mempengaruhi Perkembangan Anak, disusun oleh Riko Ardiansah, NAME D01200043, dosen Yunike Aprianingsih MPD. Lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak, ada 3 yang saya ambil, yaitu pengaruh lingkungan terhadap perkembangan bahasa anak, pengaruh lingkungan terhadap tumbuh kembang psikososial anak, pengaruh lingkungan sosial terhadap imajinasi anak. Yang pertama, pengaruh lingkungan terhadap perkembangan bahasa anak. Masa anak usia dini merupakan masa keemasan, atau sering disebut dengan Golden Egg Period, karena pertumbuhan dan perkembangan berlangsung sangat singkat dan peka terhadap lingkungan. Dari konsepsi hingga anak usia dini merupakan periode di mana risiko dan kesempatan untuk tumbuh kembang anak. Masa ini biasanya ditandai oleh perubahan cepat dalam perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Masa ini merupakan masa untuk meletakkan dasar pertama dalam mengembangkan potensi fisik atau motorik, intelektual, emosional, sosial, bahasa, seni, dan moral spiritual. Faktor lingkungan secara garis besar dibagi menjadi faktor prenatal dan postnatal. Lingkungan postnatal secara umum dapat digolongkan menjadi lingkungan biologis, ras atau suku bangsa, jenis kelamin, umur, gizi, perawatan kesehatan, kepekaan terhadap penyakit, penyakit kronis, fungsi metabolisme, hormon, fisik, cuaca, musim, keadaan, geografis suatu daerah, sanitasi, keadaan rumah, radiasi, psikososial, stimulus, motivasi belajar, ganjaran atau hukuman, kelompok sebaya, stres, sekolah, cinta, dan kasih sayang, kualitas interaksi anak orang tua, dan keluarga beserta adat istiadat, pekerjaan, pendapat, dan keluarga, pendidikan ayah ibu, jumlah saudara, jenis kelamin dalam keluarga, stabilitas rumah tangga, kepribadian ayah ibu, adat istiadat, agama, urbanisasi, politik. Gangguan perkembangan bicara, bahasa anak, dan atau komunikasi berdampak pada banyak hal, di antaranya yaitu prestasi akademik sekolah, keterampilan secara umum, hubungan sosial, dan pekerjaan. Pencegahan gangguan ini akan memberikan outcome masa depan bangsa yang lebih baik. Menurut Fitri Hartanto et al. Menyatakan bahwa kemahiran dalam bahasa dan berbicara dipengaruhi oleh faktor intrinsik atau anak dan faktor ekstrinsik atau lingkungan. Faktor intrinsik merupakan kondisi bawaan sejak lahir, termasuk fisiologis dari organ yang terlibat dalam kemampuan bahasa dan bicara. Faktor ekstrinsik dapat berupa stimulus yang ada di sekeliling anak, misalnya perkataan yang didengar atau ditujukan kepada anak. Setiap anak perlu mendapat stimulus rutin sedini mungkin dan terus-menerus pada setiap kesempatan yang didapat, dilakukan oleh orang tuanya maupun orang-orang terdekat dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya stimulus dapat menyebabkan gangguan yang menetap. Lanjut yang kedua, pengaruh lingkungan terhadap tumbuh kembang psikososial anak. Lingkungan merupakan suatu tempat di mana anak akan bertemu dengan anak yang lain.
dan melaksanakan aktivitas-aktivitas untuk kelangsungan hidupnya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang mengelilingi individu sepanjang hidupnya. Lingkungan terdiri dari dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan psikologis. Pertumbuhan adalah perubahan yang berkaitan dengan masalah besar. Jumlah ukuran atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu, yang dapat diukur dengan ukuran berat, panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolis. Sedangkan perkembangan yaitu bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembang psikologi yang berbeda-beda. Selain lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat yang mempengaruhinya, namun juga ada beberapa faktor yang lain, seperti faktor biologis dan genetik, faktor pola asuh, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor pengalaman, keadaan sosial, ekonomi, budaya, dan spiritual. Orang tua juga sangat berpengaruh pada proses tumbuh kembang psikososial seorang anak. Psikologi pada anak yaitu perkembangan mental atau perkembangan perilaku atau termasuk kesadaran hingga masa remaja. Fase transisi yang menandai masuknya seorang individu ke dalam masyarakat dewasa. Psikologi sosial adalah cabang dari ilmu psikologi yang secara khusus mempelajari persepsi sosial, perilaku mencintai, perilaku individu dalam berorganisasi, hubungan sikap dan perilaku individu. Perkembangan psikososial merupakan kemampuan untuk beradaptasi terhadap orang lain. Perkembangan psikososial ini memiliki pengaruh yang besar terhadap cara anak bersosialisasi terhadap lingkungan sekitarnya. Lanjut yang ketiga, pengaruh lingkungan sosial terhadap imajinasi anak. Imajinasi merupakan kegiatan menarik yang sering dilakukan setiap manusia. Selama hayat masih dikandung badan, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, setiap manusia dalam hidupnya pasti pernah berimajinasi. Manusia dewasa ataupun anak-anak, wanita atau pria, semuanya pasti pernah berimajinasi. Pada lingkungan keluarga, peran orang tua dalam mengembangkan imajinasi anak merupakan upaya untuk menstimulasi, menumbuhkan dan meningkatkan potensi kecerdasan dan kreativitas anak di masa pertumbuhannya. Bagi anak-anak berimajinasi merupakan kebutuhan alaminya dan bukan bentuk kemalasan. Imajinasi anak bisa saja lahir sebagai hasil imitasi, meniru dari tayangan yang ditontonnya, atau pengaruh dari dongeng dan cerita yang didengarnya. Namun, imajinasi juga bisa muncul secara murni dan orisinil dari dalam benaknya, sebagai hasil mengolah dan memanfaatkan kelebihan dan kemampuan otak yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Lanjut, jika mampu mengasah, mengembangkan, dan mengelola imajinasi anak, maka berimajinasi akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kecerdasan kreatifnya, serta membuatnya lebih produktif yang bermanfaat untuk perkembangan kepribadiannya. Imajinasi anak berkembang seiring dengan berkembangnya kemampuan ia berbicara dan berbahasa. Imajinasi pada anak dapat berkembang sesuai dengan lingkungan di mana anak bertempat tinggal. Imajinasi pada anak merupakan sarana untuk mereka berselancar dan belajar memahami realitas keberadaan dirinya di dalam lingkungan kehidupannya. Lingkungan yang amat dekat dengan kehidupan anak adalah lingkungan sosial yang terdiri dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Imajinasi merupakan perilaku kognitif yang terjadi di dalam pikiran yang berbentuk pengenalan terhadap lingkungan tanpa melalui penginderaan dan pengamatan. Lanjut, kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal akan mempengaruhi perkembangan anak. Lingkungan yang kumuh, banyak pengangguran, dan anak terlantar juga dapat mempengaruhi aktivitas anak. Paling tidak anak kesulitan ketika memerlukan teman belajar, diskusi, atau meminjam alat-alat belajar yang kebetulan belum dimilikinya. Karakteristik imajinasi anak adalah subjektif. Imajinasi berlangsung subjektif, artinya hanya dialami oleh individu yang bersangkutan, serta tergantung pada kondisi individual masing-masing. Disadari, imajinasi yang dialami seorang berlangsung pada alam sadar, artinya yang bersangkutan menyadari seluruh proses dan aktivitas imajinasinya. Yang C, dalam kebebasan. Proses imajinasi berlangsung dalam keadaan bebas, tanpa ikatan, ketentuan, aturan-aturan tertentu yang biasanya terjadi dalam dunia nyata. Lanjut D, imaginer, artinya bersifat hayalan atau fantasi, yaitu sesuatu yang ada dalam alam hayal dan tidak ada dalam dunia nyata. Yang E, observasi semu, kognisi dalam penginderaan atau pengamatan terjadi karena ada aktivitas observasi terhadap lingkungan dengan segala bentuk rangsangan yang diterima oleh alat indera atau reseptor. Yang F, berbasis asumsi pada sesuatu yang tidak ada. Asumsi yang dijadikan dalam membangun imajinasi biasanya berdasarkan pada hal-hal yang sesungguhnya tidak ada dalam alam nyata. Yang G, spontanitas, mengingat adanya kebebasan dan kemampuan daya nalar manusia, maka imajinasi itu terjadi secara spontan, yang kemudian diekspresikan dalam berbagai bentuk. Kesimpulan, lingkungan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Faktor eksternal terdiri dari dua macam, yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sedangkan lingkungan non-sosial yaitu sarana dan prasarana. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Predikat mengindikasikan betapa esensialnya peran dan pengaruh lingkungan dalam pembentukan perilaku dan kepribadian anak. Yang saran, sebagai keluarga memiliki peran yang sangat paling utama dalam pembentukan pengembangan potensi anak. Jadi keluarga harus memiliki gaya yang membangun diri anak dalam membina dan mengarahkan anak, sehingga dalam lingkungan berikutnya, yaitu seorang anak dapat mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan potensi yang ia miliki dan telah berkembang dari lingkungan keluarga yang ia berada. Jadi diharapkan agar keluarga memiliki sikap dan tingkah laku yang baik dalam mengarahkan anaknya. Sekian presentasi video yang saya buat. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.